Udah saja. Itu siapa yang hidupin nasi? Oke. Ini pegawai tetap ada. Ini pakai nama kalian? Zafira yang mana? Saya, Pak. Oke. Usi. Saya, Pak. Oke. Rafif. Saya Pak. Oke. Taufik. Tauki atau Taufik? Tauki. Oke. Thomas. Saya Pak. Oke. Pak Ketua ya? Enggak Pak, ini tidak Saya, Pak. Pak, yang ketua. Halo. Mantan ketua kelompok, Pak. Oh iya. Saya dong yang belum. Oh. Maksud. Oke. Ada berapa tadi? 7. 7. Oke, kita lihat status kependudukannya dulu ya. Ingat ya, yang itu status kependudukan yang mana kita nanti akan analisa jadi status PTKP di kunci jawaban. Oke? Ya, jadi itu nanti bagian kami lah ya, check and recheck nanti dari jawaban teman-teman gitu ya. Jadi itu Zafira, oke, belum menikah. Sudah menikah, itu belum. Saya tak nampak karya. Oke, sudah menikah, menanggung 2 anak. Sudah menikah, menanggung 1 anak. Sudah menikah, menanggung 2 anak dan ibu kandung. Kemudian pada tanggal 1 Maret, Tauki mengadopsi anak. Oke. Ya, berarti statusnya di tahun 2025 itu secara kependudukan ada 3 anak, 1 ibu ya. Oke. Thomas sudah menikah dengan 2 anak, dia belum menikah dengan adik. Kalisti belum menikah. Kalau perubahan status berarti cuma yang di Tauki aja ya? Iya Pak. Oke, perubahan statusnya ya. DP21 ditanggung karyawan. Oke, gaji kita lihat ada gaji pokok, lembur, bonus. Oke, lembur masing-masing ada di bulan itu ya. Bonus, oke. Lalu ada apa lagi? Tunjangan makan, transport, oke. BPJS kesehatan, jaminan hari tua, oke. Terus di sini ada keterangan bagian yang dia di pertengahan tahun. Oh iya. Saya bekerja sebagai supervisor di PT Tasnya, yang lain bekerja pada dengahan juga pendidikan maksudnya. Oke. Jadi gini, supaya dia ini udah oke juga penjelasannya. Udah oke. Mas Sura karyawan tetap bekerja seperti itu PT Inkara PT kita ya? Iya. Mulai bekerja pada Juli 2020 berapa itu? 23. Kita tahun pajak tahun 2025. Berarti harus diganti. Oke, ini tujuan informasi ini untuk memenuhi kriteria soal yang mana? Bagian Pegawai tetap yang itu ya, WNA yang jadi SPDN itu ya? Iya. Oke, nah itu udah benar, tapi belum memenuhi kebutuhan tahun pajak kita. Jadi emang harus di pertengahan tahun Di tahun ini, Oh. gitu, di tahun 2025. Karena kan kita sedang belajar PPh 21 di tahun 2025, gitu kan? Nah, sedangkan ini itu tujuannya untuk ini menambah pemahaman kita tentang perhitungan PPh 21 untuk case-case yang orang asing kerja di tempat kita, orang asing yang jadi SPDN. Kebayang ya? Nah, jadi untuk dapetin itu. Nah, kalau dia dibikin di tahun 2023 nggak ngefek, gitu ya. Karena dia ngefeknya kemarin di tahun 2023. Gitu. Jadi ini diubah ke tahun 2025 aja. Nah, mungkin supaya dia ini kan dia bilangnya ini sejak mulai bekerja tinggal di Indonesia secara terus-menerus dan segala macam gitu ya. Nah, itu
kurang, Ditaruh di sini. bukan, informasinya itu kurang realistis. Ya, maksud saya itu gini. Jadi begitu syarat untuk jadi SPLN jadi SPDN itu kan ada time test. Nah, jadi dibikin aja kalimatnya itu seefektif mungkin, misalnya gini. Ya, mahasiswa ya adalah warga negara Amerika misalnya. Ya, mulai bekerja di perusahaan ini sejak tanggal 17 Juli 2025 dengan kontrak selama 5 tahun. Nah, jadi kan time testnya langsung ke ciri ya, gitu ya. Time test untuk kita menentukan bahwa SPLN itu jadi SPDN kan lebih dari 153 hari kan. Nah, gitu. Kebayang ya? Jadi harus ada bahasa dengan kontrak selama berapa gitu. Karena kalau kita ngomongin cash real ya, begitu ada karyawan asing yang masuk ke tempat kita, misalnya manajer atau apapun itu, kan kita harus lihat kontrak dia berapa tahun, keterangan izin tinggalnya berapa tahun gitu kan. Nah, barulah nanti perusahaan suggest untuk karyawan tersebut buat NPWP, jadi subjek pajak dalam negeri. Kalau tidak ada dokumen-dokumen itu ya agak susah gitu ya. Kebayang nggak maksudnya? Nah, gitu. Jadi nanti deskripsinya mungkin bisa dipersingkat dan to the point gitu ya. Ini dia juga yang berhenti bekerja atau apa ya, Pak? Oh, dia berhenti bekerja di situ. Sebaiknya jangan ganti orang aja. Maksudnya ganti orang yang yang Berhenti kerja itu beda Beda orang aja ya. Nah, itu dia bikin aja dia tetap kerja gitu. Terus Pak, kan saya kemarin dengar yang masalah iuran jaminan pensiun yang ada bulan-bulan itu enggak ya Pak? Ngaruh enggak ya Pak? Saya tapi belum cari lebih detailnya lagi, karena kami baru nyari kemarin yang JKK sama JKN itu emang ada urutannya gitu Pak, persenannya. Tapi dasar hukumnya kalian udah coba cari belum di Undang-Undang BPJS? Udah kemana? Ada dapat nggak sekarang? Ada tak download? Enggak. Nanti baru searching aja. nanti di download dulu ya. Nah, kami itu sebenarnya tujuannya itu cuma pengen kalian pernah baca dan kalian punya datanya. Kebayang nggak? Karena kan kalau masalah ngitung PP 21 sebenarnya sasaran kita cuma di sini supaya kita bisa ngitung PP 21 dengan benar sebenarnya. Cuma kan ini melekat ya. Jadi kita tuh supaya teman-teman terpapar aja dulu gitu. Jadi nanti tolong dicari dulu ya aturannya ya. Nah, kalau memungkinkan kalian sesuaikan ke sini ya. Kalau mungkin agak ribet ya nggak apa-apa. Di soal kita kan juga, di soal-soal latihan kita kan juga ini biasa juga gitu kan. Itu kalau JKK JKM ini ya bikin aja sesuai yang versi mudahnya gitu. Tapi setidaknya kami pengen teman-teman pernah baca aturannya, pernah download gitu ya. Menurut Bapak ini untuk jabatan itu udah oke ya Pak, atau perlu ada yang ditambahkan? Oh, jabatan nggak masalah sih. Nggak perlu sedetail selengkap itu apa kan Pak? Kita lihat hitung-hitungannya dulu ya. Karena hitung-hitungannya ini yang penting nih. Hitung-hitungannya untuk karyawan, ada tak karyawan yang baru masuk, karyawan orang Indonesia ya, pegawai tetap orang Indonesia yang baru masuk tuh setelah Januari, siapa? Setelah Januari 2000. Oh, belum ada. Berarti harus harus ada kriteria karyawan yang masuk setelah awal tahun, ya tidak 1 Januari kan.
Ini ya Pak. Apa ya? Terus ada karyawan yang berhenti bekerja. Oh ini kami ya itu Pak yang terima surat tadi itu Pak di Jawa. Karyawan yang berhenti bekerja ya. Ada tak sesuatu yang berhenti bekerja di tahun berjalan? Yang mahasiswa tadi Pak. Iya, itu diganti. Oh iya. Nah sekarang berarti karena belum ada, nanti dipilih aja yang berhenti bekerja di tahun berjalan itu siapa, ya. Terus yang baru masuk setelah awal tahun siapa, ya. Pokoknya dia masuk kerja di perusahaan kita tuh nggak 1 Januari lah, gitu. Ya nggak di bulan Januari lah dia masuk kerja di tempat kita. Lalu yang dia berhenti bekerja di dalam tahun itu juga, tapi orang Indonesia dan orang asing yang baru kerja di perusahaan kita. Nah sekarang karena ini kan belum ada, kita buka buku PP21 screenshot tempel dulu di lembar kerja kunci jawabannya dulu. Bikin aja yang baru dulu. Coba yang lain bantu halaman berapa? Oke. Ayo halaman berapa? Halaman berapa? Hah? Bukan. Dua aja. Dua. Berhenti bekerja. Berhenti bekerja. Tadi saya bilang apa ya? Lupa saya tadi. Oh ini pegawai tetap. Ini coba buka halaman 65. Nah, 65 ini SPDN yang baru bekerja pertengahan tahun. Jadi dia literally orang Indonesia, ya, udah subjek pajak dalam negeri sejak awal tahun, tapi bekerjanya baru pertengahan tahun, ya. Berarti tadi yang di pegawai tetap itu ada yang orang asing sama yang ini ya Pak? Ya, orang asing yang baru masuk jadi pegawai tetap, jadi subjek SPDN, terus orang Indonesia yang masuk tidak per 1 Januari lah, pertengahan tahun. Lalu ada orang Indonesia yang berhenti kerja di tengah tahun, di tahun berjalan ya. Nah, ini berarti contoh untuk orang Indonesia yang SPDN sudah sejak awal tahun tapi baru kerja di perusahaan kita. Gitu. Nah, screenshot dulu. Ini tempel nanti di sheet kosong yang berbeda. Ya, supaya nanti teman-teman mau buat contoh soalnya itu gampang. Ya. Oke. Nah, coba buat sheet baru dulu. Nah, lagi screenshot lagi sampai habis, sampai ke bawah. Nah, screenshot dari atas itu aja. Nah, ada situ. Nah. Supaya nanti teman-teman mau membuat perhitungannya itu tidak buka-buka buku PPh 21 lagi. Nah, ini. Oke. Ini yang buat PPh 21 siapa? Sama-sama. Nah, jadi sebenarnya stepnya itu kumpulin referensi dulu, baru buat soal, gitu kan? Nah, lalu yang ini,
subjek dalam negeri mulai setelah awal tahun dan mulai bekerja pada tahun itu kan. Sama yang kayak tadi ya. Oh iya benar. Ini yang orang asing. Ya, pegawai tetap yang kewajiban pajak saja setelah awal tahun. Tapi kalau punya kita dia pertengahan ya Pak, yang WNA tadi. Setelah awal tahun sama kayak gini. Setelah awal tahun tuh artinya dia mau pertengahan, kah mau seperempat, gitu-gitu kebayang ya. Pokoknya dia nggak per 1 Januari aja, gitu. Setelah Januari berarti. Setelah Januari. Jadi kan pembedanya tuh di situ tuh cara hitungnya. Di perhitungan masa pajak terakhirnya itu yang membuat dia beda. Ini tuh tujuannya di screenshot ini supaya memvalidasi apa yang teman-teman nanti buat kunci jawabannya teman-teman yakinin sudah benar karena melihat contoh gitu ya. Ini yang Berhenti kerja. Berarti tadi dicatat ya revisi tahun mulai bekerja ya. Karena tadi masih di Januari semua kan, 2023 semua kan. Ini hari Kamis ya, cepat sekali ya. Kalian merasa cepat nggak sih waktu? Oke. lanjut ke karyawan tidak. Oke, karyawan tidak tetap ya. Dia sebagai konsultan. Bentar ya. Bentar ya. Oke. Oke, karyawan pokoknya selain pegawai tetap ada berapa totalnya? Selain 7 juga kan ya? Apa? Ada berapa? Berapa orang? 7. 7, oke. Dewan penasihat ada? Ada. Ini Pak, dia kami cuma sebulan aja Pak. Gak apa-apa. Dewan penasihat itu kan itu bukan pegawai tetap, jadi dia bisa kita pakai kapan aja ibaratnya. Maksudnya pembayarannya tuh bisa kapan aja gitu. Ini yang dibayar secara mingguan. Mana ada pegawai tidak tetap mana? Dia Helper ya? Iya. Oke. Dia dibayar. Tapi dia dibayar secara bulanan. Oh, oke. Jadi ibaratnya dia bulan ini kerja cuma 3 minggu, tapi ya pas di minggu ketiga nggak langsung bayar bulan depan gitu ya ibaratnya ya. Ini yang Nah. secara bulanan. Oke, coba ilustrasi transaksinya gimana? Yang dibayarkan secara bulanan tadi. Deskripsi yang kalian akan cantumkan di kira-kira deskripsi yang akan kalian cantumkan di bukti transaksi supaya ketika orang lihat bukti transaksi langsung bisa jurnal ini ada bayar jasa konsultasi bayar jasa helper yang kerja hanya 3 minggu ibaratnya. Gimana? Udah belum? Udah. Di deskripsinya gitu. Iya. Upah per Nah, hari. maksudnya
kita kan biar biasa 21 hari itu Hmm. saya Ini kan perhitungannya. Iya Pak. Enggak ada Pak. Perhitungannya kan. Tapi untuk nanti kira-kira akan kalian cantumin di bukti transaksi itu gimana? Itu belum ada. Belum ya. Belum kan? Karena kita harus punya bukti transaksi kan, Iya. supaya orang bisa jurnal kan. Gitu. Deskripsinya gimana? Nah terus ini 21 hari itu 21 hari bulan apa? Bulan November kemarin kah? Atau bulan Desember? Karena kan dia dibayar bulanan nih. Dia dibayar bulanan kan artinya kalau kalian mau bikin ini di Desember, berarti kan Desember cuma hitung doang, belum bayar. Kebayang nggak? Gitu ya. Sementara kan kita bikin bukti potong kan, ibaratnya. Nah, saran saya lebih baik mungkin ini laporan keuangan ini bulanan atau tahunan sih kalian di modulnya di APD? Serius, jangan ragu-ragu. Bulanan atau tahunan? Coba dulu kita lihat. Ini menyiapkan neraca saldo per 30 November 2015 sebelum closing entry. Neraca per 30 November sebelum closing entry berarti tahunan itu. Neraca saldo sebelum closing neraca saldo sebelum closing entry. Neraca saldo sebelum closing entry. Jawabannya di bulan Desember. Oke, kalau dia sebelum closing entry berarti Akun pajaknya itu Pak ada utang PPh 21 nggak Pak? harusnya ada karena kan kita motong tiap bulan. Berarti yang di bulan November itu ya Pak? Iya, bulan November kan berarti kita punya utang PPh 21 untuk gaji bulan November. Terus Fed payable ada juga Pak? Ada. Fed out? Kalau ada Fed payable berarti tidak ada Fed out Fed in. Oh. Tapi kalau kalian memilih untuk Fed payable nggak ada, berarti Fed in Fed out-nya ada. Kebayang nggak sampai sini? Kalau 22 nggak ada ya Pak? Hah? 22. Tergantung transaksi. Kalau kami sama pemerintah semua berarti Sama enggak, berarti sebenarnya tergantung kalian yang desain. November itu mau ada utang PPh 22 atau tidak. Kalau sebenarnya saran saya supaya gampang ya PPh 22-nya fokus di Desember aja. Jadi supaya tidak perlu ada neraca saldo tidak perlu ada saldo PPh 22 di per 30 November. Kebayang nggak? Gitu. Kalau PPN kan ada nggak ya? Ada nih saldo awal PPN masukkan PPN keluaran per 30 November kan? Nah berarti per 30 November tuh ada fade in berapa, fade out berapa? berarti nggak pakai Fed payable. Tidak. Yang di November ya? Iya. Mm-mm. Berarti ini hitungnya Fed in Fed out-nya yang di bulan November itu kan Pak, bukan yang bulan-bulan sebelumnya. Kalkulasi lah sebenarnya. Neraca per 30 November kan sebenarnya Menggulung dari Januari sama itu kan? Mm-mm. Perusahaannya berdiri kapan sih? 2000 terserah Pak. Oh, ini 2000 Kami
ini 2025. Dia terserah Pak. Oh ya terserah ya, tapi dia hitungannya 2025. ya. oh. Oke. Sebenarnya kalian ngarang-ngarang aja kalau fade in fade out itu intinya gini ya. Fade in fade out itu dia harus sesuai dengan ini. Kalau fade out pasti harus sesuai sama sales. Meskipun kalian ngarang-ngarang nih fade outnya, ya. Fade out memang ngarang, tapi ngarangnya harus sinkron sama sales. Kan kalian harus nyediain akun saldo sales dari Januari sampai 30 November kan? Fade outnya ngikutin, ya kan? Fade outnya ngikutin karena fade out itu dari sales, ya. Kalau fade in, ya fade ini sebenarnya ngikutin juga dari pembelian. Sesimpel dari inilah pembelian merchandise inventory, gitu ya. Nah, cara ngitungnya gini aja. Kalau misalnya fade in masih bisa sih tanpa harus cocok-cocokin sebenarnya pajak masukan. Karena kalau misalnya harus ada informasi pembelian, gitu ya, pembelian aset. Kalau misalnya aset tetapnya sudah ada sebelum tahun 2025 kan berarti sudah close di tahun 2024 kan. Nah itu bisa lah kalian ngarang sebenarnya ya. Fade out tak bisa, fade out tuh harus dari sales. Fade out itu harus dari sales. Jadi ya 11/12 dari sales aja. Sales per 30 November. Kan ada neraca saldo sales kan per 30 November kan? Ya nggak? Sales 30 November itu kan sebenarnya dari sales dari Januari sampai 30 November. Nah, fade out-nya berarti 11/12 kali sales. Itu. Berarti fade out ini dari Januari ke November ya Pak? Iya. Dari salesnya itu ya Pak? Nah kalau fade astaga, tunggu error saya. PPN itu kan dia kewajiban pajaknya bulanan. Iya. Oh berarti kalian ngarang aja juga. Anggap aja fade out itu berapa persen aja kalian ambil dari sales. Karena kalau PPN itu kan kewajiban pajaknya bulanan. Jadi artinya fade out sama fade in itu adalah fade out dan fade in di bulan November. Kebayang ya maksudnya ya? Nah, berarti harus dari sales yang literally dari bulan November. Nah, itu bisa lah kalian ngarang. Tak perlu harus sinkron sebenarnya. Utang PPh 21 juga di bulan November ya? Utang, iya jatuhnya. Karena kan dia kewajiban pajak bulanan juga. Ada nggak transaksi membayar gaji bulan lalu? Ya kan? Iya. Nah berarti disitulah ada PPh 21-nya. Ambil aja data dari data PPh 21 November, gitu ya. Ya tadi kita sampai mana sih? Dana tidak tetap. Ya, Yang dibayar secara upah harian. oke. Upah harian ya. Upah harian tapi dibayar bulanan. Kalau bayar bulanan berarti gimana cara hitungnya? Kayak gitu ya? Iya Pak. Nah coba dulu lihat dia dibayar bulanan atau tidak. Kalau dibayar bulanan kan Berarti bukan terus harian Pak? enggak lah kalau dibayar bulanan. Oh berarti. Dari bulanan ya per bulanan. Berarti pakai ini ya Pak? Yang ini ya Pak? Bulan. Iya kan dibayar bulanan tuh. Oh. Pembayarannya kan bulanan kan. Kecuali dia dibayarnya per hari. Berarti nggak masalah kan Pak? Itu
udah cocok sama kriteria soalnya. Sudah. Meskipun jadi gajinya hitungan gajinya itu berdasarkan berapa hari kerja, tapi pembayarannya kan bulanan. Nah, sedangkan kalau yang ini ya jatuhnya itu kayak dibayar per hari atau dibayar mingguan. Kebayang ya? Pokoknya kalau kita bayarnya bulanan, pasti pakai tan bulanan. Gitu. Meskipun cara ngitung gajinya itu rumusnya dari gaji per hari atau gaji per pekerjaan yang dilakukan gitu ya. Pegawai tidak tetap yang tidak dibayarkan bulanan ada tak? Dia ngerjain apa? Ini sudah Oh, dia dibayarkan bulanan juga. iya Pak. Yang di atas dia bayarnya per hari tapi dibayar secara bulanan. Kalau ini dibayar secara bulanan. Bedanya apa? Berarti ini harusnya pembayaran secara mingguan ya Pak? Dia kan bekerja selama 3 minggu. Iya. Bayarnya secara bulanan. Ya, itulah dia memang kan kerja 3 minggu. Ya, jadi dia dibayar hitungan gajinya tuh dihitung ya Per hari. 3 minggu itu, tapi sistem pembayarannya bulanan. Meskipun dari ini 3 minggu berarti bayarnya bulan depan. Nanti bulan depan kerja cuma 2 hari, bayarnya bulan depan lagi. Nah, itu bayar bulanan. Paham, Mbak? Oh, berarti kalau hari Pak? Ya kalau harian ya hari itu kerja, hari itu hitung, hari itu bayar. Kebayang ya? Nah, jadi kalau yang dibayar tidak secara bulanan ya berarti mingguan atau 3 hari sekali, 4 hari sekali atau sehari sekali gitu kan? Kalau misalnya yang model kayak gini tuh Semuanya bulanan. bulanan semua. Namanya dia pegawai tetap kan, gajinya itu tergantung kerjaannya, ya, gitu. Nah, jadi kalian kalau misalnya mencari pegawai tidak tetap, gitu ya, kalian harus bisa membayangkan dia ngerjain apaan sehingga kalian mengklasifikasikannya sebagai pegawai tetap, gitu. Pegawai tidak tetap, gitu ya. Misalnya yang bagian gudang ini dia ngapain, gitu. Apa nih ya? Nah, kerjaannya ngapain? Sehingga kalian klasifikasi dia sebagai pegawai tidak tetap. Karena ciri-ciri pegawai tetap itu kan tadi dari upah dan segala macam tidak teratur gitu kan. Nah, supaya kalian memahami sebenarnya kalian harus buka dulu buku PPh 21, baca dulu contohnya, pahami dulu contohnya, baru buat soalnya. Coba buka buku PPh 21 dulu. Mulai dari pengertian pegawai tidak tetapnya. Halaman berapa? Ini buka semua loh ya, kan kalian datang nih. Nah, jadi kita belajar semua nih, bukan cuma operatornya doang. Pegawai tidak tetap, pegawai yang termasuk dalam kerja lepas yang hanya menerima penghasilan apabila bulan gua bekerja, jumlah hari kerja, jumlah unit dan segala macam ya, gitu ya. Nah, dia pegawai tidak tetap, artinya komponen gajinya tuh tidak sama ya tiap bulan ya. Nah, lalu coba lihat contoh pegawai tidak tetap. Kok ada yang ketuk-ketuk ya? Ada di halaman 90. Nah, lihat pegawai tidak tetap ya. Coba baca betul-betul contohnya, nanti kita analisa ya. Tuan K bekerja pada PTP, ingat, melakukan pekerjaan perakitan jam tangan, ya kan?
menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara harian 500.000 per hari, gitu ya. Tuh, berdasarkan jumlah penghasilan bruto sehari 500, bla 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 bla, yang kena teh harian 0,5. Coba lihat di paling bawah, PTB, bukan catatan, dia catatannya. Catatan itu mengatur tentang teknisnya. PTP memotong PPh pasal 21 Tuan K dan membuat 20 bukti potong. Berarti kalau harian dia buktinya per hari itu Iya. harganya. Kan dia dibayar harian kan? Kerja berapa hari katanya situ? 20 hari kan? Gitu. Paham sampai sini? Ya, dibayar harian. Nah, terus pahami juga di situ dia bekerja melakukan perakitan jam, ya. Artinya memang dia di-hire untuk mengerjakan operasional usaha utamanya si perusahaan itu. Ya, jadi bisa kita simpulkan di situ, anggaplah dia jualan jam, ya kan? Lihat contoh ke bawah lagi, ke atas lagi. Ke bawah lah, contoh berikutnya. Contoh berikutnya, Tuan L melakukan perakitan bingkai foto, ya kan? Nah, 10 hari kan? Nah, kayak gitu. Ada lagi nggak coba? Ke bawah. Upah borongan, perakitan bingkai foto lagi. Upah satuan, unit TV yang diperbaiki, ya. Oke. Dah. Jadi detail kan dia ngerjain apa? Kebayang nggak sampai sini? Nah, itu yang tadi saya bilang, kalian screenshot dulu, tempel. Sesuaikan sama perusahaan teman-teman. Gitu ya. Teman-teman perusahaan dagang kan? Nah, kira-kira apa nih yang kira-kira mirip kayak gitu, ya? Entah hire karyawan 10 hari untuk bantu packing karena penjualan lagi meningkat karena tanggal kembar misalnya, kan bisa kan? Kayak gitu-gitu kan? Jadi kalian ngarang, tapi ngarangnya itu berusaha mengamatin case-case real gitu. Paham gak maksud saya? Ya, ingat kan kita nih lagi bermain peran sebenarnya, ya, gitu. PBL ini berusaha mereplika kasus-kasus real supaya ilmu yang kita belajar tuh nempel. Nah, itu mengarang lah yang real, gitu, ya. Kan bisa dibuat transaksi seperti itu kan? Kita perusahaan dagang nih, kita ikut promo, ngadain promo tanggal kembar misalnya, penjualan langsung membludak, ya kan? Pasti kan kita butuh karyawan untuk packaging, ya. Atau karena kita mau siapin promo, kita pasti belanja banyak, ya kan, dari biasanya, sehingga kita butuh karyawan di bagian gudang untuk QC, ngecek barang-barang yang kita beli, ya kan. Yang kayak gitu-gitu kan sifatnya situasional kan, tidak sering kan. Makanya kita hire aja pegawai tidak tetap. Ya nggak apa-apa sampai sini. Nah, nanti kalau 2 bulan kemudian kita ada event lagi, nah, hire lagi, pakai lagi gitu. Bayang ya, pegawai tidak tetap, ya. Gitu. Udah buat catatan? Udah ya, notulen. Gitu. Jadi buatlah transaksi yang mendekati keadaan realnya, yang memang benar-benar tuh teman-teman tahu loh, saya mengklasifikasikan sebagai tetap, ya ini kerjaannya ini, gitu ya. Kalau bukan pegawai apa? Nah, bukan pegawai, buka dulu PPh 21. Buku PPh 21-nya buka di halaman berapa? 19. 19. 96.
Habis lah kenapa pula itu. Ke 96. Bukan, kita lihat contoh profesinya dulu sebelum ke contoh perhitungan di atas dia. Halaman 5. 20. Lihat pengertian bukan pegawai. Bukan pegawai itu meliputi tenaga ahli ya. Nah, kalian carilah orang-orang yang berprofesi ini yang kalian hire untuk mengerjakan tugas-tugas kalian. Kebayang ya? Screenshot tempel dulu nanti supaya kalian tuh hafal, oh bukan pegawai itu ini profesinya. Kalau di modul kalian apa contohnya? Ini Pak, desainer freelance gitu. Oh bisa, desainer freelance apa? Dia ngedesain kayak kami tuh mau bikin banner gitu Pak. Dia desainnya. Oh oke. Dia masuk nggak di salah satu profesi itu kira-kira? Paling yang ini kayaknya yang membuat konten media secara daring. Dari itu online, itu konten kreator. Kalau agak ini Pak, memberi jasa dan segala bidang. Bisa juga. Iya. Jasa desain. Iya. Orang pribadi ya harus ya. Beda lagi kalau PT kan itu jadi PPA 23. Pribadi. Terus yang masalah peserta kegiatan ini Pak, kayaknya kayak gitu. Dan benar ya Pak. Agak kurang ya kalau dia dari pegawai tetap. Kebayang ya maksudnya ya? Karena Kegiatan kan kalau ini lomba-lomba ya Pak. bisa aja misalnya kalian ngadain event entah ulang tahun perusahaan atau apa, ngadain lomba apa, terus ada pemenang, kalau kasih hadiah kan PP 21 hadiah toh? Berarti orang yang ikut jadi lomba ini. Iya, pemenang lombanya ya bisa. Terus atau kalian misalnya corporate apa ya? Kalau kepanitiaan gitu bisa? Kepanitiaan yang penyelenggara Bisa. Tapi kalau dari pegawai tetap nggak cocok. ini pegawai tidak tetap. Iya, kalau misalnya kalian ngambil dari karyawan kalian, Iya, ini kan hasil. dia bukan pegawai tidak tetap. Peserta kegiatan itu bukan pegawai tidak tetap. Peserta kegiatan ya peserta kegiatan. Kayak orang yang bukan kerja di perusahaan kita gitu. Iya. Maksudnya ya subjek pajaknya beda gitu loh. Subjek pajaknya beda. Kebayang kan? Ya. Subjek pajak PP 21 itu kan banyak. Ya kan, ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Dia tuh masuk kelompok bukan pegawai. Ya kan? Bukan kelompok, bukan pegawai juga sih. Tapi ya subjek pajak tersendiri, peserta kegiatan. Kebayang ya? Subjek pajak PP 21 yang beda sendiri, terpisah sendiri. Gitu. Ya kalau tanya kenapa, bingung juga ya. Pokoknya perpajakan mengklasifikasikannya seperti itu. Mungkin untuk kebutuhan database juga berpengaruh sih, database mereka ya, gitu, supaya pengenaan pajaknya itu bisa generalisir gitu. Berarti dia nggak perlu pakai gaji segala macamnya, statusnya. Paling Honor bisa juga, tak perlu juga sih. untuk sampai status aja ya. Karena dia kan perlu perhitungannya. Perhitungannya gimana? Perlu PTKP nggak?
Enggak sih. Coba. Dia kan pas 17 langsung kasih penghasilan bruto kan? Tak perlu PTKP. Berarti tak perlulah Iya. menikahkah, tidak menikahkah gitu ya. Yang perlu NPWP. Ya kan? Gitu. NPWP, NIK dan segala macam kan? Mantan pegawai jangan berupa pesangon ya, karena pesangon kan ada hitungan PP 21-nya sendiri. Kita boleh sama. Apa-apa? Apa-apa bonus, jasa produksi. Nah sekarang udah buka buku PP 21? Oh, udah tuh ada screenshotnya. Ya jasa produksi kah, bonus kah? Boleh juga. Saya dengar mana itu. Kenapa? Yang mana? Kan saya ada baca kan Pak, mantan pegawai itu di bukunya tuh perusahaan masih punya utang ke dia, sedangkan dia ini udah keluar gitu Pak, gitu. Yang mana? Yang mantan pegawai ini ada Kamu baca di mana? itu Pak. Terus itu. Itu. Ya kan di buku PP 21 emang gitu kan? Tapi sudah tidak lagi bekerja kan? Iya. Bukan pula utang ini ya, bukan pula utang gajinya, Iya bukan Pak. bukan. Ya, bisa kok perusahaan ngasih bonus, Iya. bisa. Ya makanya itu kan objeknya jasa produksi, ya tantiem gratifikasi sama itu kayak bonus. Tapi dia Pak bekerjanya dari Januari terus ini bekerjanya di bulan Maret. Nah di dalam bulan Maret itu ya dia ada dapat bonusnya. Kan dia dapat bonusnya di April, sedangkan dia berhentinya di Maret. Jadi kan istilahnya masih punya utang gitu perusahaan. Boleh nggak Pak? Oke. Emang gitulah. Gitu. Emang gitulah namanya penghasilan yang diterima oleh mantan pegawai. Ya, bisa kok kayak gitu. Misalnya itu kita jadi sales developer ya. Bisa aja kan kita udah berhenti. Ya, udah berhenti. Misalnya ada yang KPR. Ya. Ada yang KPR udah deal nih di awal. Ya, pokoknya kita udah closing. Tinggal nunggu persetujuan bank, lagi nyari-nyari bank. 2 bulan kemudian baru ACC dari bank. Baru kita punya klien itu jadi beli, ya kan? Uang dari bank udah cair. Nah kita sebagai salesnya dapat komisinya bukan pada saat closing, tapi pada saat udah tanda tangan akad. Kreditnya kan berarti udah lebih dari 2 bulan kan? Misalnya bulan ini nih kita closing nih, dia customer bayar tanda jadi ke kita closing, kita masukin di sistem, udah closing untuk pembelian rumah gitu ya. Nah, tapi kan customer masih nyari-nyari bank, gitu ya, masih nyari-nyari bank. 2 bulan kemudian baru tanda tangan akad. Ya berarti 2 bulan kemudian baru kita dapat komisi. Sementara mungkin setelah hari ini, setelah akad, besok kita dapat kerjaan yang lebih bagus, kita resign. Berarti kan kita udah mantan pegawai kan? Dari komisi penjualan kayak gitu. Atau jasa produksi sama itu. Tantiem, itu sama lah kalau kalian cari tantiem gratifikasi itu kayak uang terima kasih. Karena jasa kita di perusahaan itu, gitu. Ya. Ini kan WNA. Ya, yang WNA kalian ini apa jasanya? Fotografer. Gimana ceritanya kalian bisa yang fotografer? Kok kepikiran? Kawas Pak. Teruskan kawas. Belum dibuat. Sebenarnya itu pertanyaan saya nggak penting juga sih, tapi namanya kita bikin transaksikan, kita setidaknya harus bisa mengcapture keadaan
realnya sebenarnya, gitu kan? Tuh. Gak apa-apa juga, terserah kalian mau hire dari mana kan? Kalau ini Pak, berarti dia harus tinggal di Indonesia selama 183 hari itu. Enggak, pokoknya dia nggak stay di Indonesia lebih dari 183 hari ya dia WNA. Kebayang kan? Atau misalnya kalian lagi jalan-jalan gathering ke Singapura, nggak mau bawa fotografer dari Indonesia, dari sana aja. Kan kalian harus bayar. Dia tak perlu ke Indonesia, di sana aja toh. Pokoknya pembayaran kepada subjek pajak orang pribadi luar negeri. Kebayang ya? Perlu dijelasin nggak Pak kalau di keterangan ini? Gak apa-apa, gak usah. Nggak dijelasin gak apa-apa, mau dijelasin juga gak apa-apa. Dijelasin itu pun sebenarnya untuk memberi gambaran real aja bagi kalian, gitu, supaya jatuhnya tuh tidak menghafal format soal, ya. Jangan pula zaman kayak kita sekolah kan, kita tak tahu ya di zaman teman-teman tuh pernah nggak dapat tugas disuruh buat pertanyaan terus jawab sendiri. Kalau zaman saya sekolah dulu ada buat 10 pertanyaan, 50 pertanyaan beserta jawabannya. Ya kan kita buatnya ya buat versi textbook aja gitu. Sementara kalau kita udah kuliah belajar pajak kan nggak bisa. Kita harus bisa, apalagi kita vokasi, kita harus bisa meng-capture atau berimajinasi kira-kira keadaan realnya seperti apa gitu. Jadi memang kalau buat soal ini sebenarnya kalau untuk perpajakan ini ya kita harus mengamati di luaran itu, ya di dunia kerja itu seperti apa. Minimal kita nonton, baca berita atau tanya-tanya sama orang tua kita, sama kakak-kakak kita atau teman-teman kita yang udah kerja gitu kan. Gitu. Oke, pakai kurs TMK, kurs BI, oke. Orang Amerika tadi ya. Untuk PPh 26-nya berarti harus pakai kurs KMK ya. Nah, oke, kurs TMK udah di situ ya. Oke, good. Terus ini DSS. Ya. Terus BI sama Oke. Dokumen-dokumen perpajakannya udah belum? Beberapa sih Pak. Bukti potong. Nah, di sini coba teman-teman buka per 11. Nah, per 11 itu berisi cara-cara ngisinya ya. Kalau kalian kurang suka membaca, ada video, banyak video juga, ya. Nah, Berarti ini yang A2, 26 itu dibuat ya Pak? iya, buat versi Excel, ya. Nah, kalau bisa gini, SPT-nya itu untuk masa Desembernya ya. Saya ini senyamannya kalian aja ya, tergantung kalian ya. Jadi untuk dokumen SPT-nya itu, kalau teman-teman nggak periwah terlalu banyak sheet gitu ya, atau misalnya kurang nyaman terlalu banyak sheet, untuk SPT sama PPh 21 untuk masa Desember, pokoknya untuk PPh 21 lah dibuat di Excel sendiri gitu. Ya. Khusus pajak aja? Iya, khusus PPh 21. Khusus PPh 21. Ya supaya nggak gabung-gabung sama yang lain, PPh 22 dan segala macam kan. Nah, karena SPT itu kan lampirannya banyak. Ada SPT induk tadi 1721. Ya kan, ada bukti-bukti potong bulanan, ya kan? Gitu. Nanti juga harus ada e-billing, gitu-gitu dan segala macamnya di dalam kan. Dia ada SPT PPN kan? SPT PPN. Bentar, PPN kita pakai SPT nggak ya di sini? Check out dulu. PPN ada SPT juga, cuma Enggak ya? nanti saya mau tanya dulu sama Bu Ani, saya lupa pula saya. Kalau SPT unifikasi ya pasti Pak. Iya, karena ada PPh 22.
Berarti tadi yang dibuat buat D1 Excel itu yang khusus misalnya PPh 21 aja. Iya. Belum gitu. Gitu, karena 21 itu kan lumayan banyak ya. Ada bukti potong, ada bukti potong bulanan, bukti potong Desember, gitu kan. Ada SPT, induknya, gitu. Perhitungan kami Pak, ini sebelumnya belum ya Pak. Kami THR-nya di bulan Maret, jadi ini kan perhitungan di bulan Desember kan ya Pak, jadi nggak diisi. Terus kemarin tuh kami rencananya mau juga ada pakai tunjangan PPh 21, jadi mau pakai yang rumus itu Pak. Cuman kayaknya ribet kali. Ribet. Iya, jadi kami Tunjangan PPh 21 boleh, tapi tunjangannya harus dikasih dalam bentuk uang. Iya. Jangan yang gross up. Iya, kami kan terus up. Gross up tuh nanti repot. Iya Pak. Nah, terus ini perhitungan dari bulan Januari sampai bulan Desember Pak, penghasilan bruto per bulan. Yang mana? Oke, itu per orang ya. Iya Pak. Oke, nah sebenarnya gini, kenapa saya agak susah ngeceknya? Karena kan tadi kita ada data karyawannya yang belum oke kan, Iya. bulan dan tahun dan segala macam kan. Makanya tadi saya di awal suruh teman-teman SS dulu, karena saya tuh sebenarnya kalau yang bulanan, ini kan gampang ya kalau bulanan ya. Iya Pak. Bruto, pokoknya kita tahu bruto aja, ya bruto yang diperbolehkan ya, mulai dari tunjangan sama JKK JKN yang ditanggung oleh pemberi kerja ya. Tadi kalian ada BPJS, kalau ini juga udah ada masuk semua kan. Iya Pak. Nah, ini tuh kenapa dia nyempil di sini sih? Harusnya di sebelah situ ya Pak. Sebenarnya nggak masalah juga, cuma saya ya Iya Pak. mental saya agak terganggu gitu. Ya, sebenarnya nggak apa-apa juga kan, dia tuh sama juga kan. Cuma saya mental saya agak terganggu gitu. Kalian ini, kenapa dia tak di sini berdiri sama asuransi yang lain ini? Gitu. Ini kan sebenarnya tunjangan semua yang kita dapat kan, masuk ke rekening kita kan. Sedangkan yang ini kan sebenarnya enggak, cuma kebutuhan untuk kita pajak doang kan. Nah, sama kayak ini JKK ya. Gitu. Kenapa dia tuh enggak di sini gitu? Berderet bertiga gitu ya kan. Terus ini bruto, oke. Ter. Nah, tolong kalian explore Excel. Ya, cari ini sebenarnya udah oke. Cuma bayangkan kalau ada 1000 karyawan. Kalian mau pakai ter manual, ya kan? Nah, cari format di internet ya, cari aja format perhitungan PPh 21 menggunakan ter. Nanti pasti kalian cari di YouTube ya, pasti kalian akan dapat Excel yang udah jadi. Mirip kayak gini, mirip, cuman dia sudah improve pakai rumus. Nah, nanti kalian bisa belajar dari situ. Itu format yang familiar dipakai di perusahaan, gitu ya. Jadi kalian explore, jangan pula kalian pakai mentah-mentah ya. Iya. Ya kalian minimal kalian inilah buat rumusnya, ganti template, huruf dan segala macam. Tak boleh kita pakai mentah-mentah ke karya orang ya kan? Gitu. Untuk take home pay itu Pak itu ada di sini. Oke, take home pay. Saya membebaskan teman-teman membuat format take home pay. Ya, yang pengen saya tekanin adalah pemahaman teman-teman tentang take home pay itu. Ya, take home pay itu adalah gaji yang memang udah seutuhnya bisa kita gunakan. Ya, masuk ke rekening kita, bebas kita mau pakai setelah dikurangi dengan semua potongan-potongan.
Nah, jadi ada di sini gaji pokok, lembur, bonus, tunjangan, transfer, oke. Dikurangilah sama potongan. Ya. Ini BPJS kesehatannya dari gaji kita. Jadi kalau misalnya kalian memasukkan seperti ini, berarti ini potongan-potongan yang pure dipotong dari gaji kita. Ya. Ada juga tuh yang bikin TOP yang kayak gini. Gaji pokok dan segala macam. Di sini ada BPJS, dengan KJKN, tapi yang full. Full. Nah, baru di sini nanti ada pengurangan BPJS dan segala macam full juga angkanya. Oh yang kemarin Bapak ajarin ada dua cara. Tapi itu kan kurang, ada yang bikin tapi kurang familiar. Nah kalau yang biasanya kita lihat orang tua kita punya gitu ya, yang sering dipakai yang kayak gini gitu. Gitu ya. Udah benar ini secara ininya. Secara perhitungannya ya. Cuma formatnya aja dirapikan sedikit ya. Kalau dalam bentuk seperti itu berapa atau masih berantakan? Tapi itu sebenarnya relatif ya. Saya tuh cuma kurang suka ini kan potongan. Ya kan kita potongan terdiri dari 1, 2, 3 ya ini. Oh gila, agak sedikit. Gitu. Kalian tuh sekalian belajar penyajian data. Posisikan diri kalian sebagai bos. Emosi nggak lihat yang gitu aja bayangin ya. Gitu. Posisikan diri kalian sebagai bos. Jadi kita sekalian pas ngerjain PBL ini banyak loh yang kita belajar penyajian data gitu ya. Belajar menggunakan Excel dengan baik. Kita tuh lagi nyicil ilmu untuk kita magang nanti. Kita kerja, ingat kita vokasi ya. Kalau zaman SMA dulu kita nih anak SMK. Gitu. Berarti nanti tengok lagi Pak di bagian JK, KJKM, iuran pensiun sama JKT, sesuaikan lagi sama peraturannya. Ya kalau yang memungkinkan untuk diterapkan. Setidaknya kalian simpan dulu itu file. Ya, pernah baca. Tujuannya cuma itu aja sebenarnya. Supaya nanti nggak kaget-kaget kalau magang atau kerja gitu ya. Lalu Pak, kan nanti ada kebijakan kan Pak. Itu PPN 21, 26. Terus kalau dua-dua ini sebenarnya kan kita sebagai kena pemukul. Ya. Nah itu kan nggak ada mempersiapkan bukti. Jadi perlu dibuat kebijakannya apa? Kebijakannya perlu tuh bunyikan aja gini. Atas transaksi penjualan yang dilakukan kepada bendaharawan pemerintah ya akan dipungut PPh 22 sebesar sekian persen oleh bendaharawan pemerintah. Itu kebijakannya ya. Nah habis itu perusahaan berhak meminta bukti potong dari bendaharawan pemerintah itu di state. Kenapa? Karena kalau kita di perusahaan kita udah kerja itu wajib kita minta. Tujuannya kenapa kita buat kebijakan akuntansi? Supaya satu tim kita ini aware siapapun nanti yang di rolling untuk ngerjain kerjaan pajak, dia tahu punya satu buku, ibarat kita punya kitab lah, panduan, kebayang ya? Gitu. Jadi tujuan dari kebijakan akuntansi itu sebenarnya supaya kita satu departemen akuntansi itu sepaham. Yang penting-penting apa itu kita catat semua di dalam kebijakan akuntansi. Gitu, supaya nggak ada human error. Gitu, supaya kalau misalnya kalian yang posisi sebagai pemilik perusahaan, supaya ketika ada karyawan baru kalian nggak sibuk ngajar atau ada orang yang resign kalian nggak terlalu capek untuk ngajarin. Gitu, dia nanya terus, kebayang kan? Nah jadi posisinya ketika kalian buat kebijakan akuntansi, bayangin kalian sebagai owner dan bayangin kalian sebagai user, sebagai pemilik dan sebagai pengguna, ya. Jadi apa yang saya rasa perlu, ya supaya kerjaan saya rapi, saya tidak kena sanksi pajak dan segala macam, saya catat di kebijakan. Jadi feelingnya tuh selalu kayak gitu ya.
Berarti nanti Pak di kebijakan pajak ini ada pemotong. Ya, seperti biasa. Mulai dari pokoknya semua tentang mekanisme. Pertama mulai dari penjelasan singkat tentang objek. Habis itu penjelasan singkat tentang pemotong, mekanisme pemotongan, pemungutan. Ya, pemotong dilakukan oleh siapa? Ya, pada tanggal berapa? Dokumen yang dibuat apa? Gitu ya. Habis motong, nyetor. Ya, penyetoran dilakukan setiap tanggal berapa? Menggunakan dokumen berupa apa? Gitu ya. Habis itu lapor. Lapor SPT dilakukan setiap tanggal berapa menggunakan dokumen berupa apa? Melalui platform apa? Kebayang ya? Gitu. Bisa pakai Cortex, bisa pakai apa segala macam. Karena kan sebenarnya bukan hanya Cortex aja platform untuk administrasi perpajakan itu. Negara tuh sebenarnya ada kerjasama juga sama penyedia jasa perpajakan. Jadi pihak-pihak swasta yang memang bermitra sama DJP untuk menyediakan platform. Ada tuh kayak misalnya Mitra Pajakku, kayak gitu-gitu ada perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang jasa itu. Nah, jadi kadang perlu kita step bahwa di sini di perusahaan ini untuk kebijakan apapun itu kita pakai Cortex misalnya gitu. Berarti kan kita pakai real punyanya pemerintah kan. Kalau untuk kurs ini bukan di kebijakan Pak, itu Di bukti transaksi. Karena agak kurang cocok kalau dia ditaruh di kebijakan karena kurs kan berubah terus. Kalau termasukin ya Pak. Oh iya, di kebijakan boleh. Ya justru di kebijakan. Paling kalau terkait kurs itu penegasan tentang ini aja. Apa nih? Untuk transaksi-transaksi yang melibatkan mata uang asing, penghitungan pajak dilakukan menggunakan kurs KMK. Nanti disebutin. Di kebijakan perpajakannya aja. Paling mungkin di PPh 26 sama di PPh 2. Kita ada transaksi impor nggak sih? Ada. Ya, paling di PPh 22 nanti. Di PPh 2 bendahara sama PPh 2 impor gitu kan. Gitu. Pak, boleh nanya Pak? Kan itu kurs yang kami pakai itu dolar Singapura Pak. Misal setiap transaksi itu beda-beda gitu. Itu berarti kursnya harus dibikin berapa kali itu ya Pak? Sesuai dengan transaksi. Misal kami pakai 2 Singapura dolar sama dolar Amerika. Jadi 2 kali gitu ya kurs. Harus punya 2 kurs lah. Gitu kan. Satu Kenapa pakai 2? Pakai 1 aja sudah. Enggak Pak, nanya aja. Yang penting kalian udah tahu. Pakai 1 aja. Karena kalau pakai 2 ya harus 2. Gitu. Ini nanti potongnya Ini bukti potong unifikasi ya. Ya seperti biasa lah ya kalau unifikasi ya. Cuma kalau untuk PPh 21 kita tidak pakai itu ya. yang tadi Bapak. PPh 21. Kalau ini nya dalam bentuk ini apa yang terbaru? Ini ada di per 11 juga. Ada juga ya Pak? Macamnya. Tapi semester dulu kalian sama siapa sih? Jadi enggak. Semester lalu tuh saya kasih juga sih format e-billing. Ya. Kemarin kan saya seperti itu. Saya lupa bentuk e-billing itu kayak gini. Oh iya benar lah kayak gini. PPN kalau ini sama enggak sih Pak? Yang bentukannya kayak gini sama yang lurus. Ini. Sebenarnya kalau BPN itu bukti penerimaan negara kan, Iya. itu tergantung bank mana yang kita pakai. Jadi dia bisa yang penting ada NCPN-nya itu. Jadi sebenarnya beda bank ya beda. Kalau kita bayar dari kantor pos beda lagi bentuknya. Yang penting ada NTPN-nya.
NTPN-nya itu sebenarnya yang kita pakai untuk input SPT. Gitu. Kalau PPN juga ada di per 11 juga ada sebenarnya di PPN, di screenshot. Nanti kalian fokus dulu buat ininya. Yang 21 ya? Iya, buat 21, buat jawaban yang benar. Nah, nanti baru coba isi, lihat panduan. Nanti baru kita kalau bingung-bingung nanti, yang penting udah terisi dulu, baru kita diskusi lagi nanti pas di kelas. Kalau ada yang bingung. Gitu ya. Jadi ini lumayan itu ya, banyak yang harus direvisi tadi ya, gitu. Terus tambahan ini minggu depan tolong buat jurnal PPH 21 ya, jurnal gajinya ya. Ya, gaji aja dulu. Buktinya juga. Yang Bapak bilang tadi, bukti transaksinya. Nanti bukti transaksi nanti aja dulu. Dokumen-dokumen perpajakannya aja mulai dicicil untuk diisi ya. Tak perlu harus selesai semua, misalnya karyawan ada 10, pegawai tetap fokus dulu 1. Pegawai tetap minimal dapatlah 1 supaya bisa ngisi gitu kan. Gitu. Berarti ini kalau untuk total karyawannya udah nggak apa Pak? Saya lihat kelompoknya tuh kayak banyak kelompok. Gak apa-apa kan dia situ jarak itunya 5 sampai 10 kan. Udah ada di rentang itu. Udah. Nanti di perhitungan PPH itu ya cari explore Excel untuk perhitungan PP 21 ya. Nanti kalau udah dapat, kalian bisa bertanya, oh yang ini ya Pak, gitu ya. Kalian bisa confirm ke saya ya. Oke, yuk kita istirahat yuk. Ya nanti notulennya dikirim ke saya ya. Thank you. Ayo. Sudah. Ini nanti boleh tolong antar ke TO ya. Nanti dulu. Antarnya nanti cari nama Pak Zainuddin. Pak Zainuddin ya Pak? Ya. Itu dompet TA63. Tadi saya pinjam Pak Zainuddin karena kita terdarem kan. Makasih banyak ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Iya, Pak.